Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujadid, Bapak Haji Widi beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para asatidz wal ustazat dan jamaah kajian subuh, ba'da subuh Masjid Al-Mujadid. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya. Bersyukur kita Allah hidupkan di pagi hari ini, ya. Artinya ini tanda kebaikan buat diri kita. Karena insya Allah, ya, pahala dari sholat subuh berjamaah ini adalah dalam tanggungan Allah, kata Rasulullah. Artinya apa? Kata para ulama bahwa kalau kita hari ini menemui ajal kita, insya Allah kita akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan itulah yang kita cari dalam hidup ini gitu. Jadi bersyukurlah kita ketika kita Allah hidupkan, apalagi tadi bangunnya sebelum subuh, sempat qiyamul lail, salat subuhnya berjamaah nih, Masya Allah. Nih semua nikmat itu kalah ya. Jadi apapun permasalahan Bapak Ibu hari ini, lagi bete, lagi diuji apapun, itu harusnya lupa gitu. Kenapa? Karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Ya, sehingga bisa hadir salat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tema kita hari ini adalah tentang terapi Quran untuk kesehatan mental. Nah, sebagai pengantar, ini saya akan menyampaikan ada kisah dua karyawan. Ya. Oh iya Bapak Ibu sekalian, niatin materi ini kan saya lihat rata-rata senior nih. Ya. Artinya anak-anaknya pasti sudah remaja ya, bahkan sudah mungkin ada dewasa, bahkan sebagian mungkin sudah punya mantu gitu. Ya, bagaimana materi ini kita niatkan untuk kita sharing dengan anak kita, ya. Karena fenomenanya, ya anak-anak sekarang itu bermasalah di sisi kesehatan mentalnya. Ulah siapa ini? Ulah kita Pak orang tuanya. Salah satunya. Ya. Jadi niatin materi ini untuk kita bisa sharingnya dengan keluarga kita gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada kisah dua karyawan nih, si A dan si B. Ya, si A ini pintar, sementara si B ini biasa saja. Tetapi, ya, setelah 5 tahun bekerja, ternyata si B ini karirnya jauh lebih bagus, ya, dibanding si A. Istilahnya kalau sekarang ini lebih sukses lah, ya. Capaian karirnya dibanding si A, ya. Si B jauh lebih sukses dibanding si A. Padahal si A ini pintar, sementara si B biasa saja gitu. Ya. Kenapa demikian? Ya. Si B kan biasa-biasa aja. Gitu. Harusnya si A kan yang sukses. Ya. Kenapa? Karena dia pintar. Gitu. Kenapa Pak? Karena daya tahan si B ya, dibanding si A jauh lebih baik. Jadi kesehatan mental si B jauh lebih baik dibanding si A. A memang pintar, tapi dia nggak tahan orangnya. Nggak tahan terhadap masalah, nggak tahan terhadap problem kehidupannya. Ya. Sementara si B, dia punya daya tahan yang sangat kuat. Saat bekerja kan kita terkadang ditegur atasan. Gitu. Dia sabar, ya. Dia evaluasi diri, ya. Dia perbaiki, ya. Ketemu teman yang tidak koordinatif, yang nyebelin, gitu kan Pak? Kalau kerja, ya, ya. Sebenarnya hidup dimanapun akan seperti itu. Kita ketemu orang-orang yang memang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu. Nah si B ini tetap sabar, ya. Dia terus berusaha berjuang, ya, untuk menjalani itu semua. Sementara si A yang pintar ini, ketika ditegur atasan, dia baper, ya. Demotivasi. Ketemu teman-teman yang menurut dia kurang asik, dia kesel. Ya. Akhirnya apa? Resign. Di tempat baru begitu lagi.
kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Nah, begitu terus hingga akhirnya dia 5 tahun kemudian, karena si B terus belajar, dia sadar dia biasa-biasa saja, dia terus perbaiki diri, belajar terus, ya. Dia komitmen dengan perbaikannya, akhirnya si B jauh lebih sukses dibanding si A. Gitu. Dapat pelajaran Pak, Bu, dari kisah ini? Apa bedanya? Ketahanan mentalnya. Nah itulah yang akan kita bahas hari ini. Gitu. Ya. Jadi pintar itu anugerah. Ya, tetapi sesungguhnya yang lebih baik dari itu adalah bagaimana kita punya ketahanan mental. Jadi jiwa kita yang kuat. Jiwa yang tangguh untuk menjalani proses kehidupan ini. Nah, kita lihat nih fenomenanya orang zaman sekarang. Ya, apa fenomenanya? Mentalnya lemah, mudah stres, bahkan sebagian bunuh diri. Nah, itu ada gambar itu kita lihat. Ini 2 artis terkenal ya. Saya yakin ibu-ibu pasti kenal nih. Ya. Yang pertama ya, ini raja pop ya, King of Pop, Michael Jackson. Kita tahu dia meninggalnya overdosis, ya, minum obat penenang. Artinya apa? Hidupnya nggak tenang. Padahal Pak, kalau kita evaluasi, kita lihat bagaimana capaian dunianya. Kita pengen jalan-jalan ke kebun binatang, ke dunia fantasi, dia di rumahnya ada itu, gitu. Ya. Kita pengen terkenal, dia terkenal. Gitu. Jadi semuanya punya, tetapi ternyata itu tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia bahagia. Terbukti dia meninggal dalam kondisi minum obat penenang, overdosis. Yang kedua Robin Williams. Ini artis komedi. Dia juga imponya psikolog. Jadi suka membantu orang yang sedang bermasalah. Tetapi ternyata dirinya bermasalah. Gitu. Nah, di mana salahnya? Matinya bunuh diri. Padahal impian kita ada di dia semua. Gitu. Nah, ini kan sebuah fenomena yang patut kita evaluasi, kita renungkan apa yang salah dalam kehidupan ini. Ya. Dan kita lihat ya, generasi anak muda sekarang kan disebutnya generasi apa Pak? Bu? Strawberry. Kelihatannya mengkilat tetapi lembek. Daya tahannya lemah. Ya. Nggak seperti bapak ibunya gitu. Ya. Tadi saya bilang apa? Siapa yang salah? Orang tuanya. Kita yang memfasilitasi, ya menjadikan mereka seperti itu gitu. Ya. Jadi kita harus belajar sama orang tua kita. Ya mereka bisa membentuk kita sehingga punya mental yang tangguh, sementara kita tidak bisa membuat anak-anak itu. Ya jadi materi ini silakan jadi bahan renungan, bahan evaluasi dan bahan diskusi ya. Nanti dalam keluarga. Kita lihat juga ada mahasiswa ITB. Ini berita tahun 2019. Anaknya pintar, juara Olimpiade Matematika. Dia S2-nya matematika. Gitu. Kita pusing sama matematika, dia S2-nya matematika. Gitu. Juara Olimpiade Matematika. Kenapa dia bunuh diri? Di buku hariannya tertulis dia kesepian, nggak punya teman, kurang pandai bergaul. Gitu. Ini kaitannya juga dengan mental. Ya. Ya. Kita lihat ada negara modern, negara Jepang. Angka bunuh dirinya berapa setahun? Itu lebih dari 20.000. Ya. Tahun 2022 itu 21.000 dalam setahun yang bunuh diri. Jadi kalau di rata-rata sehari bisa berapa itu? Ya. Di Korea gitu, yang katanya maju, sukses, angka bunuh dirinya 13.000 per tahun. Ini berbanding terbalik dengan Palestina, yang setiap hari diancam bom ya oleh Israel. Ya. Tetapi kita tidak mendengar di sana ada orang bunuh diri, bete, ya sedih dengan kondisi negerinya gitu. Kenapa bisa gitu? Nah ini penting kita evaluasi Pak. Ya, kenapa mereka bisa kuat mentalnya padahal hidup dalam tekanan yang luar biasa gitu. Ya. Nah sekarang kita evaluasi nih. Nanti Bapak evaluasi Pak ya ke anak-anaknya ya. Ya. Kita lihat nih tanda orang yang mentalnya lemah. Yang pertama suka mengeluh. Kita evaluasi, lihat istri kita Pak suka ngeluh gak? Apalagi tanggal tua. Gitu. Ya. Terus tidak semangat, ya.
Bisa bedain Pak orang yang antusias, semangat dengan orang yang tidak semangat? Bisa kan bedain ya? Ya. Nah kita lihat ini di anak-anak kita. Gitu. Terus ibu juga evaluasi ibu suaminya nih. Dulu waktu baru nikah semangat gitu. Kenapa sekarang nggak semangat? Gitu. Ya, jangan-jangan sering diomelin sama ibu. Gitu. Ya. Yang ketiga, mudah terpengaruh, pelin-pelan. Ya. Niat mau nikah, ketemu temennya masih muda nanti aja gitu. Mendingan beli rumah dulu, beli rumah dia. Ngumpulin duit, niat mau beli rumah, nggak jadi mau nikah. Terus ketemu temennya lagi, masih muda, mendingan kita jalan-jalan dulu. Ya datengin tempat-tempat yang bagus gitu. Berubah lagi niatnya. Ini pelin-pelan ini, ya mudah terpengaruh. Gitu. Yang keempat, kurang percaya diri. Yang kelima, suka mencari perhatian, narsis. Ini penyakit orang zaman sekarang nih, hati-hati. Ya, pengen eksis gitu. Padahal sebenarnya dia lagi penyakit, ya hatinya lagi sakit, mencari perhatian orang lain. Jadi kalau kita punya anak, senang sekali bikin masalah, ya. Sebenarnya dia lagi mencari perhatian. Ada yang masalah di diri dia. Jangan-jangan dia kurang pede. Ya. Ini penting bagi kita menggalinya. Yang keenam, emosional. Mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah marah. Yang ketujuh, menyimpan dendam atau kesedihan. Yang banyak menyimpan kesedihan itu ibu-ibu. Ini faktanya ya, surveinya. Saya sudah pernah jelaskan di sini kan, apa ciri orang yang menyimpan kesedihan, Bu? Peristiwanya sudah lama, lebih dari setahun, bahkan 5 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, nih, kasus yang saya tangani. Tetapi saat cerita masih bisa nangis. Itu artinya apa? Dia menyimpan kesedihan. Di bapak-bapak juga ada. Orangnya galak, kata istrinya suka marah-marah, kalau ngomong apa-apa cerai aja. Gitu. Ngancam-ngancam cerai. Tapi ketika saya tanya, bapak menyimpan kesedihan, langsung nangis dia. Rupanya dia sedih dengan takdir hidupnya waktu SMP tinggal di rumah Pak D-nya dijadikan pembantu. Jadi dia ada rasa sedih, bahkan dendam kata dia dengan Pak D-nya. Terus yang ke-8, mudah cemas atau khawatir. Ketakutan terus, ya. Nanti gimana gitu. Yang ke-9, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, ini masalah serius ini. Ya, padahal setiap kita pasti akan pernah bikin salah gitu. Ya. Jadi selalu mencarinya kambing hitam gitu. Dia tidak mengakui kesalahannya. Yang ke-10, suka menunda atau malas. Ya, apalagi sampai mager. Mager tahu Pak? Malas gerak ya. Jadi ini bahaya kalau kita punya anak mager. Ya. Kemungkinan akan sering negatif thinking kalau orang-orang mager itu. Ya. Yang ke-10, pesimis, mudah menyerah atau putus asa. Ya, sulit move on. Yang ke-12, ingin instan, kurang sabar. Ini fenomena nih, ya, khususnya di anak-anak remaja gitu. Yang ke-13, mudah maksiat. Tobat, nyesel, ntar bikin lagi maksiat lagi gitu. Terus tobat lagi, nyesel lagi, bikin maksiat lagi. Nah, ini artinya ada masalah ya di jiwanya. Jadi mentalnya lemah. Nah, silakan dievaluasi dari 13 poin ini ada berapa di diri kita atau di keluarga kita gitu. Nah, kenapa orang bisa mentalnya lemah? Ya, apa faktor penyebab mental lemah? Yang pertama karena pola asuh. Orang tuanya yang terlalu mengambil alih tanggung jawab anak. Ibu-ibu kan suka repot tuh di grup. Waduh, besok apa nih pelajarannya, PR-nya apa, ujiannya apa? Ibu-ibu yang repot gitu. Ya. Padahal harusnya biar aja dia yang bertanggung jawab itu, diambil alih. Ya. Anak baru kelas 1 SD mau berangkat sekolah, waktunya sudah mepet, sepatunya belum dipakai. Orang tuanya yang makin sepatunya, yang ngikutin tali sepatunya, padahal kan itu tanggung jawab dia. Nah, itu pola sederhana. Ketika pola asuh kita mengambil alih tanggung jawab, akhirnya mental anak kita jadi apa? Jadi nggak tangguh. Dia selalu berpikir ada orang tuanya. Ya. Ini penting dievaluasi ini. Kapan-kapan kita angkat materi ini tentang bagaimana pola asuh menurut Islam. Yang kedua, faktor lingkungan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, pilihkan lingkungan terbaik buat anak kita. Kalau dia di lingkungan orang-orang yang nggak baik, udah pasti akan jadi tidak baik. Karena Rasulullah sudah berpesan, orang itu tergantung dari teman dekatnya. Ya, jadi pilihkan dia lingkungan yang baik ya. Karena kalau lingkungan kita nggak baik Pak, kita bergaulnya dengan orang-orang toksik,
ngeluh terus, itu otomatis tuh kita akan jadi terpengaruh. Ya. Ibu-ibu ngaji, bagus ngaji, tapi sayangnya habis ngaji gosip, ya, udah jadi negatif, jadi ngomongin orang, nanti jadi habit, ini bahaya. Yang berikutnya penyebab mental lemah adalah faktor pendidikan, kurang ilmu. Ini Masya Allah bagus ya, Al-Mujadid punya program kajian rutin. Ini menyeimbangkan, ya, mentazkiyah kekurangan-kekurangan kita, memperbaiki mindset berpikir kita. Jadi pendidikan itu penting. Bahkan dalam Islam, ya, kita disuruh belajar, ya, dari mulai sejak lahir dalam buayan orang tua kita sampai kita mati. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah kenapa orang mental lemah, karena belenggu setan. Ini yang jarang sekali orang perhatikan. Orang sekarang itu punya subhat pemikiran, iblis dan pasukannya tidur. Ya, mereka lagi santai-santai. Ya, kita menganggap bahwa peringatan Allah, inna syaitana lakum adung, sesungguhnya setan itu sengaja diciptakan untuk jadi musuh buat kita, itu halu gitu. Jadi kita jarang sekali membahas sisi ini. Padahal Pak, merubah orang, memperbaiki orang itu, ketika faktor ini tidak menjadi satu aspek yang kita bedah, kita koreksi, kita perbaiki, ya itu nggak akan maksimal. Tadi sadar, itu lagi, masalah lagi. Kenapa? Karena ada faktor lain. Ada yang numpang hidup di tubuh kita, setan dari golongan jin, yang itu seringkali mengaduk-aduk. Apalagi kalau kita tipenya senang ikut kajian, tetapi galak sama istri. Tetapi ciri-ciri tadi tuh, mental lemah kita punya, lebih dari 2 kita punya. Nah, ini patut kita evaluasi. Semua bentuk ketidakwajaran, ya, di dalam hidup ini patut kita curiga ada peran-peran mereka. Apa contohnya? Contohnya yang sederhananya, tidak doyan daging kambing. Itu sederhana kan? Siapa yang nyangka di sini bahwa itu tanda keberadaan mereka? Ada yang nggak doyan daging kambing di sini? Hah? Itu patut dievaluasi. Tidak suka madu. Madu itu, ya, obat kata Allah langsung dalam Al-Quran di surat An-Nahl. Tetapi kita tidak mau, tidak suka. Ya. Dan semua ketidakwajaran, sering sakit, ya, sakit kepala bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, sakit mah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat ke spesialis. Ini patut curiga. Ya. Punya luka, ya, alergi kulit, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. 2 pekan lalu saya dalam sebuah halakoh pengajian itu, ini saya lihat ini jamaah ini sikunya sakit sudah lama, nggak sembuh-sembuh. Nah, dia ketika saya tanya alasannya, kata dokter begini begitu gitu. Ya. Enggak, saya bilang ini pasti ada sesuatunya gitu. Karena menurut saya nggak wajar, saya udah lama kenal, ya, udah lebih dari 10 tahun, tapi kok dia sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mau nggak diterapi? Mau, ya, ya. Karena pengajiannya di rumahnya, dia sudah menyuarakan makan banyak nih, ente udah sedekah nih, ya insya Allah dipermudah sama Allah. Yang penting mau nggak ditazkiyah, dibersihkan? Dibilang mau, saya cuma ngomong begini, kamu yang bermain, ya, dalam sakitnya itu, reaksi tangannya langsung gerak. Ya, padahal dia infonya sering diruqyah, tapi nggak pernah bereaksi. Kalaupun bereaksi paling biasa aja, dan itu dia biasanya nahan gitu. Tapi saat itu kira dan alhamdulillah, ya, bismillah, dimudahkan, akhirnya jinnya bisa dikeluar. Jadi faktor keempat ini, Pak, belenggu setan, patut kita evaluasi ketika kita ingin memperbaiki diri kita, khususnya jiwa kita. Dan ini juga memberi pelajaran bahwa kaitan dengan jiwa, jangan pernah kita pakai solusi selain dari Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami, Pak, ya? Kan banyak di luar sana, ya, motivator itu pakai konsep-konsep yang tidak berdasarkan, tidak bersumber dari Islam. Ya, contohnya yang paling umum, Neolinguistic Programming. Itu kan kita dimotivasi seolah-olah pikiran kita itu adalah segalanya. We are what we think. Padahal dalam Islam itu nggak begitu memahaminya. Kita itu tergantung Allah mau. Kalau Allah takdirkan A, nggak bakal bisa B. Gitu. Dan kita diminta ridho. Gitu. Jadi solusinya adalah apa? Terkait dengan jiwa kita, Al-Quran. Quran adalah solusi. Ya.
Allah katakan ini di 3 posisi di dalam Al-Quran. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2, di Al-Baqarah 151 dan Al-Imran 164. Senada semuanya. Kata Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Jadi Rasulullah dapat tugas dari Allah, punya misi dengan Al-Quran itu, suruh menyampaikan Al-Quran secara utuh. Yang kedua, wa yuzakki, mentazkiyah jiwa-jiwa manusia, membersihkan ya rijas syaitan dari jiwa kita dengan Al-Quran. Yang ketiga baru mengajarkan ilmu gitu. Ya. Dan kami menyebutnya terapi Quran. Jadi terapi Quran itu punya dua tujuan. Pertama, Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Jadi kalau kita sakit, niatin Quran sebagai syifa. Karena Allah sudah menjanjikan di surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan Quran itu Quran itu adalah penyembuh. Jadi bukan obat lagi, ini penyembuh. Jadi insya Allah ya akan berefek menyembuhkan. Wa rahmah dan penolong lil mu'minin bagi yang yakin. Nah, ada kelanjutannya. Wala yazidu zalimina ila khasar. Bagi orang-orang yang ada kejoliman di dirinya, Quran itu enggak ngefek, enggak bermanfaat. Jadi tujuan pertama dari terapi Quran itu adalah menjadikan Quran sebagai syifa. Dan siapapun bisa melakukannya. Yang penting tadi yakin dan dia menghilangkan kejoliman dalam dirinya. Mengistighfari dosa-dosanya. Nah, konsep yang kedua dari terapi Quran adalah sebagai solusi dari masalah kehidupan. Tadi mentazkiyah jiwa kita ya, sebagai sarana tawazun dan tazkiyah. Tawazun itu memperbaiki pola pikir kita. Jadi penting Pak bagi kita itu mengevaluasi mindset berpikir kita. Karena semua perilaku kita itu berdasarkan pemahaman kita, mindset berpikir, dan itu berasal dari apa? Dari ilmu yang kita terima, dari informasi yang kita terima. Jadi penting juga kita mengevaluasi. Ini kenapa kita punya sikap seperti ini? Ya, apa yang kita pahami sebenarnya? Nah, itu namanya dalam Islam istilahnya tawazun, memperbaiki semua mindset kita harus sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, ya, adalah tazkiyah. Quran sebagai sarana tazkiyah membersihkan jiwa kita, harta kita dari polutan dan belenggu syaitan. Jadi tawazun dari subhat pemikiran dan tazkiyah dari syahwat. Syahwat itu nafsu kita sendiri gitu. Ya. Jadi penting kita senantiasa tawazun dan tazkiyah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada jiwa yang fujur. Kata Allah, falahamaha fujuroha wa taqwa. Di dalam diri kita sudah ada potensi untuk fujur gitu. Jadi penting kita mengevaluasi. Dan di luar diri kita ada makhluk yang jahat. Ada syaitan yang 24 jam ngincer kita. Jadi pola kerjanya seperti ini. Akal kita akan diserang oleh setan dari golongan manusia. Setan itu kata Allah kan 2 jenis. Minal jinnati, disebutnya jin dulu dari jin, wan nas. Ya, dari jin dan manusia. Setan dari golongan jin akan menyerang jiwa kita, di mana di jiwa kita itu ada nafsu. Gitu. Jadi menyelesaikan problematika apapun itu, termasuk lemah mental kita, ya mental yang lemah harus dengan apa? Dengan Quran. Harus 2 yang diperbaiki. Ya. Jadi faktor-faktor gangguan setan juga harus dievaluasi. Gitu. Kenapa? Karena merekalah yang paling punya kepentingan supaya kita hidupnya nikmat Allah banyak, tetapi sedih terus. Perasaannya kayak orang paling sial sedunia. Padahal nikmatnya banyak. Kalau diumumkan siapa yang mau tekor hidup dengan saya, mungkin banyak yang daftar gitu. Tetapi dia merasakan seolah-olah hidupnya nggak berarti. Kalah dengan tetangganya. Itu terusnya. Jadi karena menyimpan kesedihan, kurang bersyukur dengan nikmat-nikmat. Dan ini permainan setan. Supaya targetnya apa? Kita matinya su'ul khotimah. Jadi semua bahasan apapun ya, dalam kajian-kajian seharusnya bagaimana membuat kita, memastikan kita mengoptimalkan ikhtiar kita agar kita bisa husnul khotimah. Karena itu ya, hal penting yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Nah, jadi semua permasalahan kehidupan itu sebenarnya karena kita tidak tawazun dalam kehidupan ini dan kurang tazkiyah. Ini yang menjadi sumber permasalahan kita. Kita tidak mau mengevaluasi subat-subat pemikiran kita dan kita kurang tazkiyah, kurang bersih-bersih jiwa kita. Dan bersih-bersih jiwa itu harus dengan Al-Quran. Nah kita lihat nih sekarang subat terbesar
orang zaman sekarang. Sebuah pemikiran terbesar orang zaman sekarang adalah hidup untuk kaya. Ini kesannya sepele. Tetapi gara-gara ini hati jadi keruh. Kenapa? Karena semuanya diukur dengan materi. Kalau kita kalah kaya dengan tetangga kita, merasa hidup kita jadi kurang oke. Kepikiran terus gitu. Padahal bisa jadi ya nikmat Allah di sisi yang lain banyak gitu. Jadi penting kita mengevaluasi ya jika ada ini. Dan ini anak-anak sekarang ya sobat terbesarnya ini bahwa hidup itu kaya, kalau nggak kaya nggak keren ya. Semua diukur dengan materi. Jadi isme sekarang materialisme. Orang sukses itu ketika capaian dunianya banyak ya. Yang latar belakangnya lebar ya, punya kepribadian banyak, rumah pribadi, mobil pribadi segala macam gitu. Padahal bukan itu. Kalau itu jadi ukuran, Korun, Firaun, Namrud, ini harusnya di surga. Kenapa? Karena kehidupan mereka itu Allah lebihkan di sisi dunia. Raja terkenal, kekuasaannya 2/3 dunia. Korun itu ya butuh belasan orang untuk bawa kunci-kunci perbendaharaan hartanya. Jadi kaya banget gitu. Tetapi sekarang lagi nangis-nangis nih di kuburnya. Kenapa Pak? Karena ya nggak taat sama Allah. Jadi ada hal yang lebih penting dari itu semua gitu. Tetapi subhat terbesar orang zaman sekarang itu akhirnya hidupnya bagaimana mengumpulkan harta. Bahkan kalau disurvei ternyata cita-cita nih ya orang-orang model kayak Bapak nih usianya itu pengennya nanti tuanya tinggal di desa, punya rumah ya, tinggal di desa ya, punya rumah mewah, tinggal di desa, hidup tenang gitu. Ya mayoritas kita kan pengen begitu kan? Ya. Itu kasihan kalau seperti itu. Harusnya obsesi kita apa? Bagaimana kita punya istana mewah di surga. Karena percuma kita udah ngumpulin uang, pengen punya rumah di desa, begitu baru pensiun, tempatin 6 bulan, meninggal. Ya, ini kan kasihan benar gitu. Sementara waktu hidupnya bisa jadi, saya pernah cerita di sini ya, ada sahabat saya yang ngalamin seperti itu, ngumpulin uang banyak, 6 bulan dia di kampungnya, ya, dengan banyak uang ratusan juta, hampir 1 miliar, ya, 6 bulan stroke, 2 tahun kemudian meninggal. Sementara ya dikenal sebagai workaholic, jadi orang yang gila kerja gitu. Ini kasihan sekali kalau kita sampai ya menghadapi seperti ini. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Ini subhat terbesarnya gitu. Ini dievaluasi di diri kita. Ini kayak yang menjadi obsesi kita gitu. Ya. Padahal Allah sudah jelaskan bahwa hakikat kekayaan itu, ya Allah dan Rasulullah menjelaskan yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Ya bagaimana kita merasa qanaah cukup dengan capaian kita gitu. Nah, dalam Islam, ketika kita ingin memperbaiki semuanya, maka yang menjadi rujukan adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabat bersikap. Ya. Dan kita akan evaluasi, ya belajar dari para sahabat, bagaimana rahasia kehidupan Rasulullah dan para sahabat, kenapa mereka tabah, mentalnya sehat, mentalnya kuat, menghadapi begitu banyak ujian. Gitu. Ada 4 faktor Pak. Ya. Rahasia kenapa Rasulullah dan para sahabat itu mentalnya kuat. Ya. Dari sini nanti kita akan belajar banyak. Ya. Dan seharusnya sebagai orang beriman, kalau ingin mencontoh seseorang yang menurut kita sukses, jangan contoh orang yang masih hidup. Karena sangat potensi dia punya fitnah, punya ujian. Belum tentu husnul khotimah. Ya. Betapa banyak para sahabat ya, dikisahkan yang tadinya pejuang, ya, bahkan ikut perang dengan Rasulullah, tetapi ternyata matinya su'ul khotimah. Jadi yang kita tiru adalah orang-orang yang sudah matinya husnul khotimah. Dan Rasulullah dan para sahabat ini adalah, ya Rasulullah sendiri kata Allah suri toladan. Gitu. Dan para sahabat kehidupannya sudah diridhoi oleh Allah. Jadi dengan mereka lah, kepada mereka lah kita ya meniru. Bagaimana kita bisa menggapai keridhaan Allah. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa punya mental sehat adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini kesannya biasa aja. Gitu. Toh kita setiap hari sudah sholat subuh berjamaah, sudah ikut kajian, tetapi kita evaluasi Pak. Sejauh mana tingkat keimanan kita.
Allah menetapkan sebuah parameter ciri orang-orang yang beriman itu. Ya. Di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 Allah katakan terkait tentang orang beriman nih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang beriman itu level keimanannya punya ciri jika disebut nama Allah gemetar hati mereka. 24 kehidupannya ingat Allah terus kecuali saat di kamar mandi. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Apa maksudnya bertawakal? Mereka berikhtiar, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Jadi nggak malas. Kenapa? Karena mereka yakin dengan janji Allah. Nah, yang kedua kita evaluasi indikator keimanan kita itu Pak harus sampai dalam level kita tidak lagi khawatir dan tidak bersedih hati. Sesuai dengan firman Allah di surat Yunus ayat 62 dan 63. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahjanun. Orang-orang yang yakin sama Allah, wali-wali Allah itu, dia tidak khawatir dengan masa depannya. Enggak galau dan dia tidak menyimpan kesedihan di hatinya dengan takdir hidupnya. Nah, evaluasi silakan. Sudah sampai level itu belum keimanan kita itu. Karena syarat tadi yang pertama, ketika kita ingin punya mental yang kuat adalah kita harus beriman dan bertakwa. Tadi kita baru bahas iman. Kita lihat nih, ciri orang bertakwa. Nah, ini menurut ya Imam Ali, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 4 cirinya. Yang pertama, al-khauf minal jalil, merasa takut kepada Allah yang mempunyai sifat yang maha agung. Takut. Ya. Takut kalau bikin dosa nanti kena siksa Allah yang dahsyat. Ya. Jadi ada rasa takut. Yang kedua, al-amalu bi'at-tanzil. Beramal dengan apa yang diwahyukan Allah. Jadi dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Ya. Yang ketiga, arido bil qalil. Merasa cukup ridho dengan pemberian Allah. Walaupun sedikit. Jadi nggak ngeluh, nggak kecewa dengan takdirnya. Dia ridho, dia qanaah. Gitu. Dan yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematiannya dan kembali menghadap Allah. Ini yang menjadi pembeda Pak kita dengan orang-orang kafir. Kenapa tadi ada psikolog tapi matinya bunuh diri? Karena dia tidak memahami konsep ini, konsep iman dan takwa kepada Allah. Ya. Bahkan Allah jamin ya barang siapa yang beriman dan dia beramal soleh, udah pasti hidupnya bahagia kata Allah. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia yakin kepada Allah, keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi jaminan dari Allah bagi orang-orang yang yakin dan bertakwa melakukan amal soleh, maka hidupnya sudah pasti akan tenang. Itu ciri pertama. Kenapa para sahabat, ya Rasulullah dan para sahabat itu mentalnya kuat, tabah menjalani kehidupannya. Ya. Yang kedua, orientasinya akhirat. Ya. Jadi semua aktivitasnya dia niatkan untuk mencari bekal akhirat. Nah, karena itu penting bagi kita Pak, untuk bisa menyelesaikan ini. Visi dan misi harus clear. Saya pernah jelaskan kan beberapa bulan lalu di sini tentang spirit hijrah. Jadi harus clear dulu di diri kita bahwa tujuan kita adalah bagaimana mencari keridhaan Allah dan masuk surga. Bukan lagi sekedar dunia. Naib kita kalau sebatas hanya pengen punya rumah mewah, punya banyak kontrakan, supaya nanti tuanya bisa leyeh-leyeh gitu. Ya, itu naib itu. Karena pasti masalah. Saya banyak ketemu orang yang usianya 70 tahun, 80 tahun. Ya, karena mohon maaf ya, karena kurang yakin sama Allah, masalah. Hal-hal sepele aja jadi masalah gitu. Mau sampai usia berapa lagi? Bahkan kemarin saya ada tim saya cerita, dia lagi nanganin pasien nenek-nenek, ini sudah tua, 80 tahun lebih, 70 tahun atau 80 tahun, saya lupa usianya berapa. Tetapi ada keanehan, nenek ini sering onani katanya. Ini nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Gitu. Ini kan kasihan sekali. Gitu. Di menjelang akhir hidupnya masih melakukan maksiat, senang masturbasi.
Terus kalau dibacain Quran marah-marah. Gitu. Ini kan ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami ini ya. Ya semoga Allah beri nenek tersebut hidayahnya. Ini baru 2 hari yang lalu ya ada sahabat saya cerita gitu, sesama terapis cerita ya. Ya. Jadi visi kita harus mencari ridha Allah dan masuk surga. Doanya apa Pak? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang selalu kita doakan. Kita minta Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Minta supaya matinya masuk husnul khotimah. Dan misi kita adalah ibadah. Jadi yang kedua orientasinya akhirat. Semuanya harus karena Allah. Jadi harus ikhlas. Apapun itu termasuk hadir kajian ini. Ya, bukan karena nggak enak sama ketua DKM, ya, bukan karena dipaksa istri suruh hadir gitu, tetapi karena apa? Karena kita berharap keridhaan Allah. Yang ketiga, Pak, ciri ketika kita ingin kuat mentalnya, ini yang dimiliki oleh para sahabat, ridho dengan takdir Allah. Tadi kenapa orang mudah kecewa, mudah marah, ya, putus asa karena nggak yakin dengan konsep takdir dan ujian, bahwa hidup ini pasti diuji dan hidup ini sudah ditentukan takdirnya. Kita hanya diminta apa? Ridho. Ini konsepnya. Jadi ridho dulu dengan takdir Allah, nanti kita baru akan punya ketenangan, punya kesabaran, ketenangan, dan optimisme menjalankan kehidupan ini. Ya, ketika kita belum ridho dengan ujian tersebut, apa ciri belum ridho? Masih suka ngeluh, ya, kecewa, nggak terima, itu sulit masalah itu bisa selesai gitu. Sulit mental seseorang itu jadi kuat kalau dia belum ridho dengan ketentuan Allah. Maka harus dipahamkan bahwa hidup ini sudah diatur sama Allah, disetting, bahwa kita itu akan selalu bermasalah. Ini kan banyak yang senior nih, ya Pak Haji ya. Kalau yang usianya udah 60 paham sekali bahwa kita itu dari satu masalah ke masalah berikutnya. Yang jadi concern kita dengan masalah itu kita berpahala nggak? Dengan ikut kajian ini berpahala nggak kita? Gitu. Itu yang menjadi concern kita. Apapun capaiannya itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita jangan malas. Kita berusaha maksimal ya, untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita. Tetapi hasil kita serahkan kepada Allah. Itulah konsep tawakal. Setinggi-tingginya keyakinan kita kepada Allah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa para sahabat ini senantiasa dia tangguh, sabar, optimis menjalani kehidupannya walaupun begitu banyak ujiannya. Kenapa? Karena mereka senantiasa berdoa. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, para pakar psikolog itu mengatakan, psikolog muslim, sesungguhnya doa itu adalah menyerahkan balik masalah kepada Allah. Kebanyakan kita malas berdoa. Jadi ciri orang yang kurang yakin sama Allah salah satunya adalah dia malas berdoa. Doa itu sarana kita Pak untuk melepas beban hidup. Pak ini berat apa enteng Pak? Berat apa enteng? Enteng. Tapi kalau sejam saya pegang gini berat. 2 jam gimana? 24 jam. 7 bulan saya pegang begini aja berat gak Pak? Berat. Ini masalah kehidupan. Jadi serahkan sama Allah. Udah bebannya hilang. Kalau kita yakin sama janji Allah. Nah, seringkali kita malas berdoa. Padahal yang Allah mau, ya, hidup ini Pak akan terus dari satu ujian ke ujian berikutnya. Di surat Al-Baqarah 155 Allah katakan, "Wala nabluwannakum bisain minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat." Kita akan diuji dengan 5 model ujian. Salah satunya pasti pernah kita rasakan karena ini pasti dialami oleh setiap manusia. Apa ujian yang pertama? Khauf, ketakutan, khawatir, kecemasan. Kemarin kita ya 2 tahun yang lalu ada wabah corona kan ada ketakutan, takut kena, takut mati gitu. Itu ujian dari Allah. Terus walanabluwakum bisai minal khauf wal ju', kelaparan. Ini ujian dari Allah. Kurangan harta, kurangan jiwa. Apa nih maksudnya kekurangan jiwa? Kata Imam Syafi'i, kekurangan jiwa itu sakit. Karena nafsu kita berkurang, kita sakit. Ini ujian semuanya. Wasamarat dan kekurangan buah-buahan. Tapi kelanjutannya kita lihat, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang sabar. Siapa yang dimaksud sabar oleh Allah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diuji sama Allah, dapat musibah, mengucapkan apa?
istirja, innalillahi, sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi maunya Allah itu kalau kita punya masalah curhat sama Allah. Bahkan Allah jadikan doa itu supaya kita enggak terbebani hidupnya, menjalankan misi yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita menjadi khalifah fil ardh, pemakmur bumi ini. Maka kalau punya masalah kata Allah berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan. Bahkan Allah mempromosikan dirinya, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, tempat curhat. Jadi seharusnya bagi orang yang yakin kepada Allah, mentalnya kuat. Sayangnya ini Pak, belum banyak dipahami oleh anak-anak kita sekarang ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah paham lah ini. Ya, makanya tadi di awal ya saya ingatkan untuk ini menjadi sharing buat anak. Karena mereka itu aset kita dunia akhirat. Kita diwajibkan oleh Allah Pak, ku angpusaku wa ahlikum naro. Itu tugas seorang ayah. Bagaimana dia dan keluarganya terhindar dari api neraka. Caranya gimana? Harus diyakinkan kepada Allah. Karena yang memiliki kehidupan ini dunia akhirat adalah Allah. Ya. Jadi yang keempat ini adalah senantiasa berdoa. Nah, yang terakhir, kenapa kita tidak semangat menjalani kehidupan ini? Ini dievaluasi Pak ya. Ada gak rasa tidak semangat itu? Tadi kalau ada 13 ciri orang yang mentalnya lemah, kita punya lebih, punya 2 aja, ini sudah gejala ini. Ya, bahwa kita sedang bermasalah mental kita. Nah, kita evaluasi, ya, kenapa kita tidak semangat? Yang pertama, kenapa seseorang itu tidak semangat menjalani kehidupan ini? Ya, ciri orang nggak semangat bisa lihat Pak ya, ya, lemes, loyo, ya. Kira-kira sering senyum nggak Pak kalau orang lagi nggak semangat? Nggak senyum, gitu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau sering dikomplain sama suaminya jarang senyum, nah ini waspada Bu. Ya. Jangan-jangan lagi nggak semangat gitu. Begitu bapak-bapak, ya. Kalau kata istrinya galak amat sih, ya. Orang galak kan jarang senyum gitu kan. Ya. Ini hati-hati. Kenapa kita nggak semangat? Yang pertama karena tidak ada tujuan yang jelas dalam hidupnya. Energi terbesar, jadi salah kalau ini Pak ya, tidak tepat kalau kita dimotivasi itu hanya dengan urusan dunia. Ayo kita tentukan misi kita. Punya kapal pesiar gitu kan. Punya jet pribadi gitu. Apalagi tuh Pak. Punya kos-kosan 100 pintu gitu kan. Gila. Kalau itu yang jadi motivasi kita, percaya Pak, nggak bakal kuat. Kenapa? Karena di dunia ini disetting kullu man alaina fan. Semua yang di dunia ini fana. Terbukti dulu Bapak ya ngejar-ngejar istri supaya mau dinikahi. Udah dinikahi diomelin dulu. Kenapa? B aja gitu kan. Dulu pengen punya motor, ya, udah dapat motor ke cita-cita kita, baru 2 minggu sebulan biasa aja gitu. Ya, udah nggak lagi kan, nggak greget lagi gitu kan Pak. Akhirnya ngeliat orang punya mobil, pengen punya mobil. Dikasih Allah rezeki punya mobil, baru pakai sebulan, 2 bulan biasa aja gitu. Gitu kan? Itulah dunia. Maka ketika kita menaruh semangat kita, tujuan hidup kita di keduniaan, kebendaan, itu tidak menjadi unsur yang kuat. Karena semua itu adalah tergantung dari Allah akan kasih apa enggak. Tetapi orang beriman apa Pak? Tujuannya mencari ridha Allah dan masuk surga. Dan semua itu diberi kesempatan sama Allah. Gitu. Jadi harusnya motivasi kita apapun, kalau ingin semangat terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi, niatin semuanya karena Allah. Jadi orang yang tidak punya tujuan yang jelas, tidak clear tadi, ya, visi misi kehidupannya, ininya nih, ya, tidak clear, tidak benar-benar menjadi sebuah gairah gitu, benar-benar didambakan, pengen ketemu Allah, pengen ketemu Rasulullah di Telaga Kausar, itu tidak menjadi sesuatu yang benar-benar diinginkan, ya, dia akan mudah mudi. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Ya. Bisa dipahami Pak ya, poin pertama ini. Karena tidak ada tujuan yang jelas. Nah yang kedua ini. Terkadang tujuannya sudah jelas, sudah punya visi misi gitu. Tertulis lagi. Pengen masuk surga, pengen mencari menggapai keridhaan Allah gitu. Tetapi karena prosesnya, ya bisa jadi karena ada rija syaitan, belenggu syaitan, ada jin yang numpang hidup di situ, kita seringkali kehilangan makna aktivitas. Ini kebanyakan Bu,
fakta di lapangan adalah ibu-ibu S1 lagi ngurus anak, semangat nih ngurus anak gitu. Tiba-tiba dikasih subhat sama setan. Ya, sayang amat kamu S1 cuma ngurus anak gitu. Jadi ngurus anak dibilangnya cuma, hanya gitu. Padahal Masya Allah pahalanya. Ya. Kata Rasulullah, ada seorang PSK diampunin dosanya, bisa masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing. Ngasih minum seekor anjing diampunin dosanya. Masuk surga. Kalau bikin kopi buat suami, ngasih makan anak, ya, mandiin anak, ngajarin Quran, ngajarin baca, itu pahalanya jauh lebih besar. Harusnya bangga, ya, punya kesempatan itu, gitu. Tapi karena kita kehilangan makna dari aktivitas kita, akhirnya kita jadi nggak semangat. Udah semangat nih, ya, pokoknya DKM Al-Mujadid harus begini begitu, ya, supaya ini, datang apa kehilangan maknanya, ngapain juga akhirnya. Ini hati-hati Pak dengan subhatnya, dengan subhat yang diberikan setan gitu. Ngapain juga, orang-orang juga pada biasa aja, ya, toh responnya pada biasa aja, akhirnya ngapain? Nah, kita akhirnya kehilangan makna. Bapak-bapak, kita kan punya amanat dari Allah mencari nafkah. Bahkan kata Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa gugur dengan istighfar kita Pak. Tetapi dengan kita hari itu kecapean bekerja, diomelin bos lagi, itu dosa kita gugur Pak. Tetapi kalau kita kehilangan makna, tidak pernah muhasabah, evaluasi diri, berangkat kerja itu menjadi sesuatu yang apa? Karena rutinitas, kita tuh jiwa kita Pak, segala sesuatu yang rutin akan dianggap biasa aja. Akhirnya kurang makna. Makanya biasa kan kalau berangkat kerja baca doa, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata. Kita niatin, ya Allah, saya pengen mencari nafkah yang halal buat keluarga saya. Itu nanti spiritnya beda. Makanya para ulama mengajarkan kalau kita bangun tidur Pak, agar tetap semangat, tidak kehilangan makna dari aktivitas kita, syukuri dua hal kalau kita bisa bangun tidur nih. Supaya kita nggak baper, nggak sedih dengan ujian hidup kita. Pertama, syukuri hari ini, berarti kalau kita hidup lagi, berarti masih punya kesempatan mohon ampun atas semua dosa kita. Kan itu yang diharapkan sama saudara-saudara kita yang sudah di kuburan. Coba dulu saya istighfari dosanya. Mungkin sekarang saya nggak disiksa. Karena nanti, ya, terutama apa dosa-dosa batin. Karena dosa batin ini yang seringkali kita lalaikan. Terbukti kata Rasulullah ada 3 orang keren di dunianya, ustadz, mujahid perang, sama orang kaya dermawan. Ini nanti yang pertama kali diseret ke neraka. Pernah dengar kan hadisnya ya? Dosanya apa dia? Dosanya adalah riya. Melakukan aktivitas kebaikannya bukan berharap pahala dari Allah, tapi berharap decak kagum manusia. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sampai mati dia tidak istighfari? Gitu. Kalau diistighfari diampunin nggak Pak kira-kira sama Allah? Insya Allah diampunin. Nah, penting bagi kita, kalau kita bangun tidur, syukuri, berarti kita masih bisa mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ini nikmat yang luar biasa. Yang kedua Pak, syukuri hari ini kalau kita masih hidup, artinya masih bisa melakukan amal soleh. Masih bisa berbuat kebaikan. Hadir kajian ini, kalau kita niatnya mencari keridhaan Allah, berapa jam kita habiskan? 1 jam lebih. Itu berapa banyak pahala dosa kita digugurin sama Allah gitu. Jadi Masya Allah. Jadi orang beriman itu tidak boleh kehilangan makna dari aktivitasnya. Kalau dia paham tentang konsep kehidupan ini. Paham ya tentang aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Ya, itu yang kedua. Jadi kenapa orang tidak semangat? Karena kehilangan makna aktivitasnya. Orang Islam nggak boleh seperti itu. Dia harus yakin bahwa kalau dia melakukan kebaikan karena Allah, pasti akan berbuah kebaikan. Ya. In asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan. Kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Wa in asatum falaha. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat kejahatan, kejahatan juga akan balik. Jadi berbuat baiknya kita, baik sama tetangga, mau negor duluan, mau ramah, mau maafin, nggak menyimpan dendam, karena kita berharap pahala dari Allah. Yang ketiga, kenapa kita tidak semangat? Karena drop energi. Nah, ini banyak yang tidak dipahami ini. Jiwa kita lelah, monoton. Kenapa? Karena ngaji melulu. Kurang piknik. Ya. Jadi Pak, apalagi ibu-ibu Pak. Ibu-ibu tuh kerjanya kan 24 jam. Ya. Banyak di rumah, ngurusin permasalahan anak-anak kita. Ya, jangan dikira sepele itu. Bikin Pak, ya, program
entah sebulan sekali, entah disepakati aja sesuai kemampuan, ya. Ajak jalan-jalan. Kalau perlu di masjid jalan-jalan gitu. Tapi di sini katanya kalau rihlah itu kalau rakernya di puncak nih. Insya Allah. Iya, itu bagian dari mendinamisasikan jiwa kita supaya apa? Supaya fresh lagi gitu. Dan itu sah Pak, boleh. Gitu. Ya. Tapi ada satu lagi nih Pak. Kita Pak, walaupun kita orangnya baik hati tidak sombong rajin menabung, tapi kalau senang begadang, itu pasti males melakukan amal yaumi. Kenapa? Karena jiwanya meradang, nggak sehat. Jadi orang beriman itu sama Allah, wal ja'alna naumakum subata. Jadi kan tidur itu malam itu untuk apa? Untuk istirahat. Jadi pastikan kita jam 11 itu sudah, jam 11 malam sudah lelap tidur. Tapi saya sibuk, saya aktivis misalkan gitu. Pastikan ada satu malam yang Bapak habis sholat isya langsung tidur. Itu nanti fresh lagi jiwanya, itu semangat lagi untuk tilawah, untuk amal yauminya gitu. Ya. Jadi kalau kita lagi nggak semangat hari ini, loh kok saya kayaknya males gitu, badan gerges gitu. Nah ini jangan-jangan lagi drop energi. Ya. Istirahat. Ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Gitu. Nah yang keempat, penyebab kita tidak semangat karena was-was atau subhat dan zaigun. Saya pernah jelaskan di sini. Karena itu Allah yang minta kita berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai kita sudah tadinya taat, ibu-ibu sudah rajin semangat nih ya, setiap hari nyediain makan buat suami, ya. Tiba-tiba ada sobat pemikiran, ya, ingat lagi dosa suami 20 tahun yang lalu. Jadi malas lagi. Itu namanya subhat dan zaigun, Bu. Itu bisikan setan. Setan itu 24 jam ngincer, cari timing. Ya. Ya kisahnya kan saya pernah sampaikan di sini kan, kisahnya tentang istrinya Abu Muslim. Karena Abu Muslim ini orang keren, doanya selalu dikabulin sama Allah, ya. Dia diangkat jadi penasehat presiden. Penasehat presiden harusnya kaya, tapi Abu Muslim milih hidup sederhana. Nah, suatu saat temannya, jadi istrinya Abu Muslim itu setiap malam tidak akan tidur kecuali Abu Muslim sudah pulang. Selalu menyiapkan minuman dan makanan. Setiap hari. Sampai satu saat teman sekolahnya datang, kata teman sekolahnya cuma ngomong begini nih Bu, kamu istri seorang penasihat presiden kok hidupnya kayak gini? Nah, cuma ngomong gitu doang. Tetapi itu bikin gejolak hatinya si istrinya Abu Muslim. Malam itu dia tidak menyiapkan makanan karena menganggap suaminya nih kayaknya nggak oke nih, nggak keren, gitu. Nggak nyiapin makanan, langsung tidur. Gitu. Ini jadi masalah. Dan kita Bu, hati-hati ya dengan baca postingan orang, apalagi ini orang kayaknya jalan-jalan terus nih, sementara suami nggak pernah ngajak jalan-jalan gitu. Itu jadi langsung jadi negatif sama suami. Jadi tadinya baik bikin pahala terus, jadi bikin dosa. Jadi paham yang keempat Pak ya? Hati-hati was-was, subhat dan zaigun. Ya, maka langsung istighfari. Kalau ada bisikan-bisikan itu pasti dari setan Pak. Dia pengen kita tidak istiqomah dalam kebaikan. Pengen kita hidupnya tidak semangat. Jadi waspadalah. Tapi walam shawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.